Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami, hadir di dalam rumah kami, hadir di dalam keluarga kami. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi kami, memberkati dan mengurapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu saat ini boleh menjadi berkat dan rema bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu serkasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema yang saya ambil adalah buka mata hati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika kita sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, mengalami persoalan-persoalan kehidupan, dan bahkan itu menjadi tekanan dalam hidup kita. Sering hal tersebut membuat hati kita merasa berat dan sulit merasakan dan mengenali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dialami oleh dua murid Tuhan Yesus ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Sebenarnya Tuhan Yesus turut dalam perjalanan mereka, bahkan sempat berbincang-bincang bersama dengan mereka dan bahkan bertukar pikiran dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenali dan menyadari, bahkan merasakan dan mengerti bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dalam perjalanan mereka. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, sesuatu itu apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Yang pertama adalah krisis. Di ayat 17 sampai 21, di sini firman Tuhan menerangkan bahwa ada krisis yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Apa krisis itu? Yaitu duka yang mendalam, kesedihan yang begitu mendalam ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah krisis yang dialami, krisis yang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus. Nah, krisis bisa menutupi atau membuat kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang jauh lebih besar kuasanya dari semua krisis yang menimpa kita. Terkhusus saat ini kita sedang mengalami krisis, yaitu wabah COVID-19. Memang wabah COVID-19 menimbulkan banyak krisis Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Krisis kesehatan yang pertama, krisis pendidikan, krisis ekonomi, krisis keamanan dan sebagainya. Nah, pada krisis ini banyak orang yang kehilangan kendali. Ada kekhawatiran, ketakutan yang mendalam, dan itu campur aduk menjadi satu Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang tertutup mata rohaninya dan tidak bisa mengenali dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga banyak orang ambil jalan pintas dan melakukan kejahatan, pencurian, perampokan, penodongan dan sebagainya. Itu
yang sedang terjadi di bangsa dan negara kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, krisis ini mari kita sikapi dengan kita membuka mata rohani kita. Yang kedua adalah kekecewaan. Kekecewaan dapat menghalangi mata rohani seseorang. Murid Tuhan Yesus mengalami kekecewaan karena murid Tuhan Yesus berpengharapan besar bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini untuk membebaskan bangsa Israel dengan segera. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ayat 21, Tuhan mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh berpengharapan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi pengharapan itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah para murid Tuhan Yesus salah berpengharapan? Tidak, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tetapi dari pengharapan yang salah, yang hanya untuk memuaskan kepentingan sendiri, untuk hal-hal yang kurang benar, itulah yang akan menutupi mata rohani seseorang untuk dapat mengerti kehendak Allah yang jauh lebih sempurna dari pengharapan manusia yang bersifat egois. Nah, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, bagaimana jalan keluarnya supaya mata rohani kita boleh terbuka? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-25 dan ke-26, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi, yang pertama, bagaimana supaya mata rohani kita terbuka adalah percaya. Percaya apa yang dikatakan oleh para nabi. Percaya akan firman Tuhan. Percaya akan apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-30, pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah bagaimana supaya terbuka mata rohani kita. Yang kedua adalah ingat mujizat Tuhan yang pernah kita rasakan dan ingat akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, para murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bersama-sama di tengah-tengah mereka dan makan bersama-sama, sebelumnya Tuhan Yesus mengangkat roti itu, mengucap syukur dan memberikan berkat dan memecah-mecahkan roti itu dan dibagikan kepada para muridnya. Disitulah para murid Tuhan Yesus terbuka mata rohaninya dan boleh mengenal siapa yang ada bersama dengan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika saat itu juga para murid Tuhan Yesus mengingat bagaimana mujizat yang Tuhan berikan. Ketika pada waktu itu para murid Tuhan Yesus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dan juga banyak orang mengikuti mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berjumlah sekitar 5.000 orang. Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat ketika waktu itu roti
ikan itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat atasnya. Dan Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan ikan itu dan dibagikan kepada 5.000 orang. Mujizat terjadi. Semuanya makan dengan kenyang. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Nah, murid Tuhan Yesus mengingat akan peristiwa itu, bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat atas hidup mereka dan memelihara mereka. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak kekurangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari saat ini, meskipun saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19 dan mengalami banyak krisis, mari kita tetap buka mata rohani kita supaya kita tidak tertutup mata rohani kita dan kita tetap bisa mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengenali dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dan memelihara dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau luar biasa, kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan rema bagi kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak kecewa, tetapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Engkau sanggup memelihara kami. Bapa, melalui ini, biarlah mata rohani kami boleh terbuka, dan kami boleh mengenali kehadiran-Mu, merasakan kehadiran-Mu, dan kuasa-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Haleluya. Amin.